Shalom warga kerajaan sorga, hari ini Kingdom Daily Devotion berjudul Pohon Anggur, diambil dari Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, tanaman anggur itu adalah salah satu tanaman yang terpenting di Israel, khususnya pada zaman Perjanjian Lama. Memiliki sebuah kebun anggur itu berarti memiliki sarana untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Dan kebun anggur yang berlimpah itu melambangkan sebuah kemakmuran pada saat itu. Jadi kalau punya pohon anggur atau perkebunan anggur, itu orang itu sudah bisa self-support lah. Udah bisa hidup dari situ, ya. Yesus tidak sedang memperkenalkan sebuah pengajaran baru dengan menggunakan metafora pokok anggur dan ranting di Perjanjian Baru, karena memang dalam Perjanjian Lama, pokok anggur Allah adalah Israel. Pokok anggurnya Allah itu adalah Israel. Dia menggunakan bangsa ini untuk mencapai tujuannya di dunia. Dan dia memberkati siapapun yang terhubung dengan mereka. Dia adalah penata anggur, ia merawat pokok anggur dan memotong cabang-cabang yang tidak berbuah. Yesus telah berkata, akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan akulah pintu. Itu adalah selalu yang dikatakan oleh Yesus. Pada malam sebelum kematiannya, dia mengatakan kepada mereka, akulah pokok anggur. Sebuah metafora yang dicatat dalam Injil Yohanes ini menunjuk kepada keilahian daripada Yesus. Masing-masing metafora menjelaskan bahwa Yesus itu pencipta, penopang, juru selamat, dan Tuhan. Sebuah gelar yang hanya dapat diklaim oleh Tuhan sendiri. Yesus tidak pernah berkata bahwa kehidupan Kristen akan selalu nyaman. Faktanya, kita akan sering menemukan diri kita berada di tengah situasi yang sangat sulit. Bagaimana caranya tinggal di dalam Kristus seperti yang ditulis di ayat bacaan hari ini? Banyak orang akan menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa kita harus berdoa senantiasa. Membaca firman setiap hari, konsisten hidup dalam ketaatan misalnya. Mungkin kita bisa melakukan itu beberapa hari, tetapi ada hari-hari di mana kita tidak akan konsisten, dan saat itu kita merasa tertuduh oleh pikiran diri kita sendiri. Tinggal di dalam Tuhan bukan dengan usaha sendiri. Karena apapun yang kita lakukan untuk berusaha tinggal di dalam Tuhan, pasti gagal. Nah, tinggal di dalam Tuhan itu harus dimulai dengan percaya kepadanya dalam iman dan mengucap syukur untuk apa yang Dia sudah lakukan di kayu salib untuk kita. Dengan mengerti ya bahwa kita sudah dibenarkan dari apapun kondisi kita dan sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Itu justru akan memampukan kita untuk berdoa, membaca firman, dan hidup di dalam ketaatan yang konsisten. Kita sanggup taat bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan dan kuasa kebangkitan daripada Yesus sendiri. Jadi belajar terima dulu, terima kebaikan Tuhan, sadar, duduk seperti Maria, terima kebaikan Tuhan, baru kita bisa memberikan yang terbaik. Gitu. Ingatlah bahwa akan ada musim di mana sang tukang kebun memilih untuk memangkas kita. Tuhan akan memangkas kita, hadapi saja. Karena proses pemangkasan memang selalu menyakitkan. Seringkali ada yang dari kita yang mungkin kita prioritaskan lebih daripada Tuhan dan menghalangi hubungan kita dengannya. Dan itu mau dipangkas sama Tuhan. Proses pemangkasan dilakukan untuk memungkinkan kita menghasilkan lebih banyak buah. Serahkan pada sentuhan lembutnya dan bersyukurlah kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Kemudian pegang erat-erat Yesus dan bersiaplah untuk menuai panen pada waktunya yang tepat. Dalam waktunya perkara besar akan terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi setiap hari terima kebaikan Tuhan. Sadar bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, nggak pernah berseberangan sama kita. Itu artinya kita tinggal di dalam kasih-Nya. Alkitab tidak pernah mengatakan berusaha lebih keras untuk menghasilkan buah. Sebaliknya Yesus hanya berkata, tinggal di dalam aku. Tetap di dalam kasih-Nya, dalam kebenarannya, dan dalam kuasa-Nya. Berarti masuk ke dalam tempat perhentiannya dan nikmati kemenangan yang Dia sudah berikan. Ibrani 4 ayat 10 dan 11. Dengan itu, maka Tuhanlah yang akan menumbuhkan buah kebenaran kita pada musimnya. Kita akan memiliki damai ketika dibutuhkan, sukacita dalam duka, kasih dalam kesukaran, dan juga penguasaan diri saat kita diuji. Itulah buah kebenaran yang akan muncul ketika kita terus tinggal di dalam kasih-Nya. Sadar bahwa hari ini kasih karunia Tuhan sudah diberikan. Dengan kesadaran itu, dengan tinggal di dalam Dia, itu memampukan kita akhirnya hidup di dalam ketaatan. hidup di dalam konsistensi yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pemahaman tentang pohon anggur. Terima kasih buat pemahaman tentang
kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya kembali hari ini kami dimerdekakan karena firman Tuhan yang menopang hidup kami. Kami mulai hari yang baru dengan Tuhan, dan kami percaya selama kami tinggal di dalam kasih-Mu, sadar bahwa kasih Tuhan itu tanpa kondisi. Sadar bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Dan itu sebabnya kalau kami sadar dan kami membuat diri kami terus sadar dengan kebaikan, dengan menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kami, menyadarkan diri kami akan tinggal dalam kasih Tuhan. Dan itu sebabnya itu yang memampukan kami untuk hidup di dalam ketaatan. Dan kehidupan kami yang menumbuhkan buah kebenaran itu pun hanya Yesus sendiri. Kami percaya di saat kami membutuhkan buahnya, seperti firman Tuhan katakan, berbuah pada musimnya. Di musim kami butuh buah itu, Tuhan yang menumbuhkan. Di musim kesulitan, Tuhan akan tumbuhkan buah damai, buah sukacita, buah hikmat, buah penguasaan diri. Kami percaya kehidupan kami diperdekakan, kami buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed day. Dan jangan lupa dapatkan buku ini, Kingdom Daily Devotion, di semua postingan di YouTube ini. Semua ada keranjangnya di bawah, tinggal diklik dan bisa didapatkan buku Kingdom Daily Devotion volume 1, dan yang sekarang sudah menjadi cetakan yang kedua, full color, dan juga fontnya sudah lebih besar. Dapatkan segera. Tuhan Yesus memberkati.